Shalom sidang jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya bagikan. Pertama, ibadah online akan tetap dilakukan sampai pengumuman dari pemerintah. Kedua, semua pertemuan gereja diliburkan. Ketiga, komsel-komsel masih bisa dilakukan via online melalui aplikasi Zoom. Dan keempat, ibadah youth dilakukan via online setiap Sabtu jam 5.30 melalui aplikasi Zoom. Kelima, ibadah anak dilakukan via online melalui channel YouTube Superbook Indonesia. Keenam, bagi Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBAP atau DM di IG GBAP Robinson. Sekian pengumuman untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Kita percaya dalam ibadah online hari ini Tuhan tetap menyatakan kasih dan kemurahan-Nya melawat setiap pribadi kita. Dan saya percaya setiap kita sudah mempersiapkan hati kita bersama keluarga kita. Dan mungkin kita secara pribadi datang bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa kiranya Tuhan menyatakan terus rahmat-Nya, kemurahan-Nya atas hidup kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bisa bersama-sama datang kembali ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk merasakan kasih-Mu lebih lagi. Menyatakan kebesaran-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Bahwasanya Engkaulah harapan dalam hidup kami. Engkaulah sukacita kami ya Tuhan. Yang membuat kami tetap teguh berdiri sampai hari ini. Terpujilah Engkau dalam ibadah kami hari ini. Lawatan-Mu menyertai kami. Kuasa-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama pujikan bahwa sukacita surga nyata dalam hidup kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya. Ku mau bersorak bagimu.
kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau karena Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kami sadari bahwa bukan dengan kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami bisa lalu hidup kami. Semuanya karena Tuhan ada dalam hidup kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuat yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami menyembah Engkau, Allah harapan dalam hidup kami. Kami angkat suara menyembah-Mu Tuhan, Allah sumber segalanya, yang membuat roh, jiwa dan tubuh kami kuat di dalam hadirat-Mu, dalam kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, satu-satunya Allah pertolongan kami. Kami sembah Engkau, selamanya kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Raja kami yang agung. Selamanya hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap kami hari ini Tuhan, Kekuatan-Mu menyertai setiap roh, jiwa dan tubuh kami, membuat kami lebih lagi kuat dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam rawatan kita ya Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang ada di rumah. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Ya, meskipun kita tidak berkumpul di dalam satu ruangan, namun kita percaya dimanapun kita berada, pada saat kita bersatu hati, memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, saya percaya di situ Tuhan hadir. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini adalah menjadi umat Tuhan yang sehat jasmani dan rohani. Kita tahu kondisi dunia saat ini seakan-akan memaksa kita untuk hidup sehat dan bersih. Ya, misalkan kita harus rajin cuci tangan, keluar rumah harus pakai masker, kita harus jaga jarak dengan orang lain. Kemudian belum lagi kalau kita keluar ke pasar, misalkan kita belanja kebutuhan sehari-hari, pulang dari pasar kita harus mandi dan ganti pakaian. Sepatu atau sandal yang kita pakai harus segera dicuci. Kemudian rumah kita harus diusahakan untuk tetap bersih. Dan mungkin saja kita mulai mengkonsumsi vitamin agar tubuh kita sehat. Bapak Ibu, tubuh yang sehat adalah aset berharga sehingga perlu dijaga. Karena dengan tubuh yang sehat kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan maksimal. Seperti yang nyata dalam surat 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 menjadi ayat nats kita pada hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan kepada kita semua dalam 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Surat ketiga dari Yohanes ini ditujukan kepada Gayus, yang adalah salah satu anak rohaninya. Yohanes sangat memperhatikan Gayus dan berdoa untuknya. Dalam isi doa Rasul Yohanes ini termuat kata, semoga engkau, siapa engkau? Gayus, baik-baik dan sehat-sehat saja. Bapak Ibu, kata baik dan sehat perlu kita garis bawahi. Kenapa? Bisa saja ini bicara tentang tubuh jasmani yang baik dan sehat. Kalau kita membaca keseluruhan surat 3 Yohanes ini, kita bisa ketahui bahwa Gayus seorang yang sangat giat dalam pekerjaan Tuhan. Banyak hal yang dilakukan Gayus kepada saudara-saudara seimannya. Tentunya semangat Gayus ini tidak terlepas dari tubuhnya yang sehat. Amin. Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan di masa sekarang ini, apakah kita masih menjaga agar jasmani kita tetap sehat dan kita bisa pakai tubuh kita ini yang sehat ini dalam pekerjaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang sama-sama kita akan belajar bagaimana agar kita sebagai umat Tuhan sehat jasmani. Mari kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita agar sebagai umat Tuhan sehat jasmani pada masa sekarang ini adalah yang pertama adalah hindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk apa aja itu Bapak Ibu? Kebiasaan buruk dalam pola makan. Misalkan kalau kita sudah tahu kita punya sakit diabetes, ya hindarilah atau kurangilah makanan yang manis-manis. Atau kita mungkin bermasalah di bagian lambung, ya kurangilah atau janganlah dimakan makanan yang asam dan terlalu pedas. Ini hanya beberapa contoh penyakit. Masih banyak contoh penyakit lain ya Bapak Ibu yang bisa menyerang tubuh kita. Semua itu tergantung dari pola makan Bapak Ibu dan kita. Apakah kita sehat atau tidak? Apakah sehat atau tidak sehat makanan itu bagi tubuh kita? Tergantung dari pola makan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekiranya kita jangan ya bertindak sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalkan pada saat kita tahu kalau makanan itu tidak baik untuk tubuh kita, tapi karena kelihatannya enak, nah kita pakailah kalimat doa dalam nama Yesus.
disucikan makanan ini. Ya boleh-boleh saja Bapak Ibu. Asalkan makanan yang mau kita makan tidak bertentangan dengan kesehatan kita. Kalau kita sudah tahu makanan itu tidak sehat untuk tubuh kita dan tetap saja kita makan dan berpikir sudah didoakan dalam nama Yesus makanan menjadi sehat untuk tubuh kita, bagi saya itu tidak tepat. Kenapa? Kita sama saja tidak bertanggung jawab dengan tubuh kita. Bukankah firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan bahwa tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus. Ya, harus kita jaga. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita harus jaga, bertanggung jawab dengan tubuh kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Nah, apalagi yang sebagai umat Tuhan agar kita sehat jasmani kita. Yang pertama adalah menghindari kebiasaan buruk pada saat pola makan kita. Yang kedua, kebiasaan buruk apa yang perlu kita hindari? Pola istirahat kita. Ya, pada waktu di malam hari, waktunya kita mengistirahatkan tubuh. Karena sudah beraktivitas sepanjang hari, waktunya kita tidur di malam hari. Tapi seringkali waktu tubuh beristirahat kita pakai. Mungkin nonton berjam-jam, main game berjam-jam. Nah, ini kan kebiasaan buruk yang perlu kita rubah agar kita menjadi umat yang sehat jasmani. Tidak salah di nontonnya atau di main gamenya. Ya, tapi waktu yang digunakan tidak tepat. Yang seharusnya dipakai untuk mengistirahatkan tubuh supaya besok paginya bisa bangun lebih sehat, lebih segar dan bisa maksimal untuk beraktivitas kembali. Jadi sangat perlu istirahat yang cukup. Bapak Ibu, agar menjadi umat yang sehat jasmani di zaman sekarang ini, mari hindari kebiasaan buruk dalam pola istirahat, pola makan kita. Kemudian apalagi agar kita menjadi umat Tuhan yang sehat jasmani, yang kita lakukan adalah olahraga yang sehat dan hidup bersih. Misalkan Bapak Ibu Saudara bisa menggerakkan bagian tubuh dengan rileks. Ya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang di rumah, apalagi yang sekarang ini dirumahkan katanya. Nah, bisa kita lari-lari kecil di halaman rumah atau dengan melakukan aktivitas pekerjaan rumah dengan rileks sehingga seluruh tubuh bergerak, digerakkan seluruh tubuh. Nah, ini salah satu ya sebagian kecil untuk olahraga di rumah. Kemudian hidup bersih ya Bapak Ibu, agar kita menjadi umat yang sehat jasmani, hidup bersih. Misal saya kasih contoh, misalkan di dalam rumah penuh dengan barang-barang yang menumpuk dan tidak teratur. Ini bisa mengakibatkan binatang-binatang kecil bersarang karena barang-barang terlalu menumpuk dan tidak teratur. Ya, binatang-binatang kecil bisa bersarang, adalah kecoa atau apapun binatang itu. Nah, ini kita bisa merapikannya dan membersihkannya. Dan Bapak Ibu masih banyak contoh-contoh lainnya. Kebersihan diri, rumah, makanan, minuman, lingkungan perlu diperhatikan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah beberapa yang penting bagaimana kita sebagai umat Tuhan agar sehat jasmaninya. Ya, ini beberapa bagian kecil agar kita benar-benar menjadi umat yang sehat secara jasmani. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita kembali ke 3 Yohanes 1 ayat 2. Kita masuk ke pembacaan berikutnya. 3 Yohanes 1 ayat 2, saya akan bacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Yohanes dalam doanya yakin percaya bahwa jiwa Gaius baik-baik saja. Ya, dia yakin dan percaya bahwa jiwa Gaius baik-baik saja. Ini bisa saja berbicara tentang kehidupan rohani Gaius yang sehat. Sehingga Gaius sangat dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Kita sebagai umatnya Tuhan tentunya tidak hanya tubuh jasmani yang sehat. Tidak kalah pentingnya kita juga harus sehat rohaninya. Bagaimana agar kita sebagai umat Tuhan sehat rohaninya? Ada 2 hal yang akan kita pelajari pada saat hari ini. Yang pertama, bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang sehat rohaninya? Yang pertama adalah membaca Alkitab.
Syarat yang sangat penting supaya rohani kita sehat dan bertumbuh adalah dengan selalu rindu kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya. Dalam surat Paulus kepada Timotius anak rohaninya, Paulus berpesan dalam 1 Timotius 4 ayat 13, saya akan bacakan. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Paulus ini kepada Timotius anak rohaninya juga menjadi pesan bagi kita agar kita bertekun membaca kitab suci, yaitu Alkitab. Sehingga dengan demikian hati kita siap dibentuk oleh Tuhan semakin bertumbuh sehat, dewasa rohani. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau melakukannya? Agar kita menjadi umat Tuhan yang sehat rohaninya, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu rindu untuk terus mau setiap harinya membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan? Saya mau mengajak Bapak Ibu, ya, kita semua, mari kita rindu, haus terus akan firman Tuhan, baca dan hidupi sehingga rohani kita sehat. Bapak Ibu, bisa saja dengan membaca juga dengan mendengarkan khotbah-khotbah yang luar biasa dari YouTube. Sehingga iman kita semakin bertumbuh dan kita memiliki rohani yang sehat. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana agar kita sebagai umat Tuhan yang sehat rohaninya. Yang kedua adalah ambil waktu untuk bertemu Tuhan setiap harinya. Yang kedua adalah ambil waktu untuk bertemu Tuhan setiap harinya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mengalami berkat dari kebenaran firman Tuhan, tentunya tidak terlepas dari yang satu ini, adalah rindu bertemu Tuhan dalam doa. Ada waktu yang kita siapkan dari kesibukan kita sepanjang hari, di mana kita bisa duduk diam di hadapan Tuhan. Dengan membawa persembahan pujian, membawa penyembahan, membawa permohonan-permohonan syafaat kita di hadapan Tuhan. Ya, minimal 30 menit lah ya bagi pemula. Nah, disinilah kita mengasah kerohanian kita agar tetap sehat. Selalu ada hubungan yang dekat kepada Tuhan. Ini sangat-sangat perlu kita lakukan Bapak Ibu, saudaraku, sangat perlu kita lakukan. Apalagi dalam kondisi keadaan dunia kita yang tidak menentu ini. Ya, siapa yang bisa kita andalkan? Tidak ada kecuali Tuhan. Oleh karena itu, agar kita sebagai umat Tuhan yang sehat rohaninya pada masa kini, mari kita ambil waktu untuk bertemu Tuhan setiap harinya. Ambil waktu bertemu Tuhan setiap harinya. Duduk diam di hadapan Tuhan. Sehingga rohani kita tetap sehat terjaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah saya pada saat hari ini. Saya simpulkan bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang sehat jasmani. Adalah kita tinggalkan kebiasaan buruk. Dalam pola makan, dalam pola istirahat. Mulailah hidup sehat dan bersih. Dan bagaimana kita bisa sehat rohaninya? Sukailah firman Tuhan. Baca, dengar, hidupi firman itu. Ambil waktu untuk bertemu Tuhan setiap harinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah tergores dalam jiwa kami. Sehingga kami menjadi umat yang sehat
jasmani dan rohaninya. Roh Kudus-Mu akan menolong memampukan setiap kami umat-umat-Mu dimanapun kami berada untuk kami boleh senantiasa mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita tadahkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan mengalir melimpah dalam kehidupan kita. Jadilah kita umat yang sehat jasmani dan rohani. Dan kasih karunia Allah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Amin.